Selamat datang kembali dalam eksplorasi kita kali ini. Anda pernah merasa tahu persis apa yang seharusnya Anda lakukan soal uang? Nabung lebih banyak, investasi rutin gitu kan. Tapi kok rasanya sulit banget ya menjalankannya. Kayak ada sesuatu yang nahan gitu. Bahkan kadang melawan niat baik Anda sendiri. Betul sekali. Sering banget itu terjadi. Nah, hari ini kita akan coba bongkar bab 2 dari sumber kita. Judulnya menarik banget, The Zoo in You atau Kebun Binatang di Dalam Diri Anda. Haha, kebun binatang ya? Iya, tapi ini bukan kebun binatang beneran. Ini yang ada di dalam kepala kita. Misi kita nih, memahami kenapa sih otak kita ini kadang kayak kerja melawan kita. Terutama soal finansial. Dan yang penting, apa yang bisa kita lakukan. Mari kita bedah bareng ya. Ini memang topik yang, relevan banget. Seringkali kan hambatan terbesar kita ngelola uang itu bukan karena kita nggak tahu apa yang harus dilakuin, tapi justru cara kerja otak kita sendiri ini loh. Bab ini ngasih kita kacamata biologi, neurologi, buat ngeliat kebiasaan finansial kita. Bisa bikin aha gitu. Oke, pertanyaan dasarnya dulu deh. Kenapa sih mengubah kebiasaan itu susah banget? Apalagi kalau udah nyangkut duit. Sumber ini pakai analogi bagus, katanya otak kita pas stres itu ibarat meja yang salah satu kakinya kependekan. Jadi miring gitu kan goyang, nggak stabil. Naluri kita pasti cari sesuatu dong buat nopang, buat nyimbangin lagi, bener nggak? Analogi itu pas banget. Dan sesuatu buat nyimbangin meja miring itu, bisa macam-macam. Bisa makanan enak, bisa alkohol, bisa juga perilaku kayak belanja kompulsif. Atau kerja lembur terus, bahkan bersih-bersih rumah berlebihan pun bisa jadi penopang itu. Nah, ini masalahnya, seringkali tindakan itu justru bikin meja makin miring buat jangka panjang. Muncul rasa bersalah, malu, atau konsekuensi jelek lainnya yang nambah stres. Jadi ketidakseimbangan makin parah. Ini inti dari banyak lingkaran setan perilaku adiktif atau merusak diri. Kayak cerita Phyllis di sumber kita itu ya. Dia sama suaminya kan dihadapkan sama kenyataan pahit soal penuaan, penyakit. Bukannya dihadapi, malah lari ke belanja gila-gilaan pakai kartu kredit sampai limitnya jebol. Sedihnya, cucunya yang kecil itu sampai nunjuk ATM bilang, itu mesin uang, Nek, tinggal ambil aja. Phyllis jadi sadar, perilakunya nggak jauh beda sama pola pikir instansi cucu. Belanja jadi cara dia ngalihin rasa sakit. Kisah Phyllis itu nunjukin banget gimana kita pakai penopang perilaku buat ngatasin stres emosional. Dan ini juga ngejelasin kenapa kritik diri kayak, duh kok boros terus sih, atau aku emang nggak disiplin, itu seringnya malah jadi bumerang. Bukannya bikin semangat, malah nambah rasa bersalah, malu, mejanya makin miring. Akhirnya keinginan buat berubah malah terkikis. Jadi langkah pertama itu bukan nyalahin diri, tapi coba pahami dulu kenapa kita kok terdorong begitu pas lagi stres. Jadi ini bukan cuma soal kurang niat atau tekad lemah ya, ada mekanisme otak yang lebih dalam nih kayaknya. Sumber ini terus ngajak kita kenalan sama penghuni kebun binatang di kepala kita. Ini pakai model otak dari Paul MacLean. Katanya ada 3 bagian utama otak yang berevolusi beda-beda tahapannya. Dan ketiganya hidup bareng. Kadang akur, kadang ya berantem. Ada si reptil, si monyet, sama si manusia bijak atau ilmuwan. Persis. Kita coba lihat satu-satu ya. Yang paling tua, paling dasar, itu otak reptil. Ini batang otak sama cerebellum. Fokusnya murni insting bertahan hidup. Titik. Bertahan hidup gimana tuh? Ya, makan, lari dari bahaya, cari aman, reproduksi. Bagian ini nggak mikir, nggak ngerasa. Cuma bereaksi otomatis aja. Kayak cerita Brad soal toke gede yang langsung nyaplok toke kecil. Itu bukan jahat, itu ya program bertahan hidup aja. Otomatis. Oke, si reptil ini reaktif banget ya. Terus di atasnya? Nah, di atasnya ada otak monyet. Ini sistem limbik. Ada amigdala, hipotalamus, hipokampus di situ. Disinilah dunia emosi mulai, rame. Bagian ini penting banget buat memori, terutama yang ada muatan emosinya kuat. Juga buat belajar dari pengalaman seneng atau sakit, terus merasakan ikatan sosial, motivasi. Pernah dengar istilah monkey mind dalam meditasi Buddhis kan? Pernah. Yang pikirannya loncat-loncat itu ya? Nah, itu dia. Pikiran kita yang gelisah, loncat sana-sini kayak monyet dari dahan ke dahan. Meditasi itu tujuannya nenangin si monyet ini. Otak monyet inilah pusatnya rasa takut, serakah, panik, atau euforia kita soal uang. Dia yang sering bikin drama.
Paham. Jadi si monyet ini biang kerok emosi kita ya. Terus yang terakhir yang paling canggih? Yang terakhir dan paling mudah evolusinya, itu otak manusia bijak atau ilmuwan. Ini neokorteks, terutama korteks prefrontal. Ini mahakarya evolusi kita lah. Di sini tempatnya logika, bahasa, analisis, rencana jangka panjang, sadar diri, kreativitas, keputusan rasional. Idealnya nih, si ilmuwan ini yang jadi CEO di kepala kita. Idealnya, tapi kenyataannya. Nah, kenyataannya, seperti kita tahu, si reptil dan si monyet ini jago banget ngebajak sistem. Terutama kalau mereka ngerasa terancam. Kapan tuh biasanya pembajakan terjadi? Apa harus ada katakanlah macan gitu di depan kita? Nggak harus, itu dia. Otak hewan kita si reptil sama monyet ini nggak selalu bisa bedain ancaman fisik beneran sama ancaman modern yang lebih abstrak. Tapi rasanya sama aja ngakutinnya. Contohnya, lihat saldo rekening tipis, dapat surat tagihan utang, pasar saham anjlok parah, atau bahkan cuma ngobrol alot soal uang sama pasangan. Buat si monyet dan reptil, itu bisa jadi alarm bahaya yang sama kerasnya. Terus apa yang terjadi di badan kita pas alarm itu bunyi? Deg-degan gitu ya? Iya, deg-degan itu salah satunya. Jadi, pas hipotalamus, bagian dari otak monyet, deteksi ancaman, dia langsung kirim sinyal darurat ke seluruh tubuh. Kelenjar adrenal langsung pompa hormon stres kayak adrenalin, kortisol. Seketika jantung deg-degan kencang, napas jadi cepat dan pendek, otot tegang, pencernaan melambat, soalnya dianggap nggak prioritas pas lagi bahaya, fokus kita juga jadi menyempit. Badan kita otomatis masuk mode siaga tinggi. Siap buat satu dari 3 respons purba. Lawan, fight, lari, flag, atau membeku, freeze. Wah, fight, flight, freeze. Saya jadi inget cerita lucu di Sumber soal orang pakai kostum orang-orangan sawah pas Halloween. Dia diem aja, terus tiba-tiba gerak pas anak-anak deket. Kebanyakan anak kan jerit terus kabur ya, itu flight berarti. Tapi ada satu anak muda, refleksnya beda. Dia langsung nonjok si orang-orangan sawah itu, fight, baru terus ikut lari. Nah, baru setelah agak tenang, otak rasionalnya, si ilmuwan, balik lagi. Dia nyadar, terus balik minta maaf. Itu otomatis banget ya reaksinya. Contoh bagus banget itu. Reaksinya murni dari otak hewan. Dan polanya persis sama pas kita stres finansial. Lawan, fight, bisa muncul jadi marah, agresif. Mungkin nyalahin penasihat keuangan, bank, pasangan, atau ya pemerintah. Atau nyalahin diri sendiri keras banget. Goblok banget sih gue, kenapa dulu beli saham itu? Marah ini seringnya cara bawah sadar buat ngelepasin energi cemas yang numpuk. Oke, itu lawan. Terus kalau lari? Lari, flight, ini bentuk penghindaran. Bisa jadi nggak mau buka email tagihan, sengaja nggak ngecek saldo investasi, nunda-nunda terus keputusan penting soal uang. Bisa juga jadi super hati-hati berlebihan, kayak numpuk uang tunai di bawah kasur, atau numpuk barang karena takut nanti kehabisan. Mirip orang pas zaman depresi besar dulu. Jadi menghindar atau terlalu hati-hati ya. Terus yang membeku, itu gimana? Membeku, freeze. Nah, ini kondisi kayak lumpuh karena saking kewalahannya. Kayak hewan pura-pura mati pas diancam predator. Orang di mode ini mungkin berhenti total baca berita ekonomi, nggak peduli sama saran penting, nggak bisa ngambil tindakan apa-apa. Kayak terjebak dalam penyangkalan sampai krisisnya benar-benar maksa dia gerak. Oke, jadi kita punya 3 penghuni reptil, monyet, ilmuwan, dan 3 respons otomatis. Lawan, lari, membeku. Pertanyaannya ini, apa kita cuma jadi korban aja gitu dari program biologis ini? Apa kita bisa, ngendaliin si reptil sama monyet? Sumbernya sih bilang ada harapan. Katanya otak emosi ini bisa dilatih. Nah, ini bagian yang paling bikin semangat. Berkat namanya neuroplastisitas, kemampuan otak buat berubah, ngebentuk koneksi baru berdasarkan pengalaman dan latihan, kita nggak terjebak selamanya. Coba pikirin deh, para profesional yang kerjanya di bawah tekanan super tinggi. Para medis di medan perang, pemadam kebakaran pas api gede, tim SWAT pas negosiasi sandera. Mereka kan nggak punya waktu mikir analitis langkah per langkah. Mereka bisa bertindak efektif karena pelatihan yang intensif dan berulang. Otak mereka udah kayak diprogram ulang buat respons otomatis tapi terkontrol di situasi genting. Menarik banget. Jadi gimana caranya kita nerapin prinsip pelatihan ini buat si monyet dan reptil kita soal keuangan sehari-hari? Sumbernya ngasih beberapa strategi praktis. Misalnya, yang pertama, kesadaran tubuh, body awareness. Ini fundamental banget.
Coba mulai perhatiin gimana badan Anda bereaksi pas lagi stres soal uang. Perut mules nggak? Tegang, rahang ngatup, napas jadi pendek. Dengan ngenalin sinyal fisik ini kayak Stan di cerita yang sadar rasa takutnya muncul jadi rasa kenceng di perut Anda, jadi dapat peringatan dini. Anda jadi tahu, ini si monyet atau reptil mulai nih. Mungkin bukan waktu yang pas buat ambil keputusan impulsif. Kesadaran ini bikin ada jeda. Oke, kenali sinyal fisik, bikin jeda. Terus apa lagi? Ada mencari nasihat. Kenapa ini penting? Bahkan buat orang yang udah pinter sekalipun. Karena, ya itu tadi, pas emosi si monyet lagi tinggi-tingginya, kemampuan otak ilmuwan kita buat mikir jernih itu anjlok. Kita jadi bias, nggak objektif, punya pihak ketiga yang netral, bisa temen, mentor, atau penasehat keuangan profesional, itu ngasih perspektif luar yang, berharga banget. Mereka bisa lihat situasi pakai kacamata rasional pas kita lagi nggak bisa. Bahkan perencana keuangan hebat aja punya perencana keuangan sendiri kok. Alasannya ya ini. Masuk akal sih. Strategi ketiga itu menyiapkan jawaban balik comeback lines. Maksudnya gimana tuh? Agak unik ya. Ini intinya antisipasi pemicu emosi Anda dan siapin respons rasional dari sekarang. Misalnya nih, Anda tahu kalau habis kerja terus capek atau bete. Rasanya pengen banget belanja online buat hiburan. Latih deh satu kalimat rasional buat ngelawan dorongan itu pas muncul. Kayak, oke, gua pengen beli sepatu ini karena kesel sama bos. Tapi beneran butuh nggak ya? Kayaknya besok nyesel deh. Coba tahan dulu deh sampai besok pagi. Lihat nanti rasanya gimana. Kalau dilatih terus, ini nguatin jalur saraf rasional buat ngalahin jalur impulsif. Kayak ngelatih otot beneran ya. Dan yang terakhir disebutin meditasi. Gimana meditasi bisa bantu nenangin kebun binatang ini? Meditasi, khususnya latihan mindfulness atau kesadaran penuh, itu secara langsung ngelatih kemampuan kita buat ngamatin pikiran dan emosi si monyet yang loncat-loncat itu, tanpa langsung bereaksi. Ini nguatin korteks prefrontal, si ilmuwan, dan bantu nenangin amigdala, pusat takut si monyet. Meditasi itu kayak nyiptain ruang mental, jeda antara stimulus pikiran emosi soal uang, sama respons, tindakan finansial. Jadi ningkatin kesadaran diri sama kontrol impuls. Jadi intinya bangun kesadaran, bikin jeda, latih respons rasional terus-menerus. Nah, ada satu lagi nih mekanisme otak yang dibahas yang menurut saya, gila banget menariknya. Ternyata otak kita ini bukan cuma reaktif, tapi juga tukang cerita yang jago banget. Dia punya bakat alami buat ngarang penjelasan atau nyari pola buat segala sesuatu. Bahkan kalau penjelasannya itu salah total. Anda pasti merujuk ke mekanisme penafsir atau interpreter mechanism yang ditemuin Michael Gazzaniga lewat penelitiannya ke pasien split brain. Pasien ini kan jalur komunikasi antara otak kiri dan kanannya putus. Di satu eksperimen terkenal, otak kanan yang nggak bisa ngomong tapi bisa lihat gambar, dilihatin gambar pemandangan salju. Otak kiri yang bisa ngomong tapi nggak lihat salju, dilihatin gambar kepala ayam. Pas pasien disuruh nunjuk gambar terkait pakai tangan kiri yang dikontrol otak kanan, dia milih skop karena lihat salju kan? Tapi pas ditanya kenapa milih skop, otak kirinya yang cuma lihat ayam dan nggak tahu soal salju, langsung cepet ngarang cerita. Oh ya jelas lah, skop kan buat bersihin kandang ayam. Wow, jadi otak kiri si penafsir ini otomatis bikin narasi yang kedengarannya logis buat ngejelasin tindakan yang alasannya dia nggak tahu. Otak kita kayaknya nggak suka sama yang nggak bisa dijelasin atau acak. Jadi dia isi aja kekosongan itu pakai cerita karangannya sendiri. Dan implikasinya di dunia finansial itu, gede banget. Kita ini terus-terusan bikin cerita atau aturan soal uang berdasarkan pengalaman yang mungkin cuma kebetulan atau kesimpulannya ngaco. Misalnya, orang rugi gede pas investasi pertama kali. Otak penafsirnya mungkin langsung nyerocos. Investasi itu judi, buang-buang duit aja. Gue emang gak bakat, gak bakal pernah bisa. Cerita ini jadi keyakinan yang halangin dia nyoba lagi. Atau contoh lain? Atau anak yang tumbuh lihat orang tuanya berantem hebat soal uang terus cerai. Otaknya mungkin nyimpulin, ngomongin duit sama pasangan itu bahaya, pasti bikin rusak hubungan. Mending diam aja. Contoh, Ted soal kliennya yang puluhan tahun nolak beli asuransi jiwa juga pas banget tuh. Gara-garanya ternyata kakeknya meninggal setahun setelah beli polis. Otak si klien, si penafsir ini, secara keliru nyambungin dua kejadian itu. Beli asuransi sama dengan tanda mau meninggal.
kesimpulan irasional ini, cerita bikinan otaknya ini, bikin dia hidup dalam ketakutan dan tanpa proteksi penting selama 30 tahun lebih. Bener kata sumbernya, kita ini seringnya bukan makhluk rasional, tapi makhluk yang merasionalisasi. Kita bertindak dulu, seringnya karena emosi, baru terus cari alasan logis buat benerin tindakan kita. Dan kemampuan kita buat mikir jernih, atau bahkan kemampuan si penafsir buat ngarang cerita yang bagus ini bisa makin keganggu kalau otak kita lagi, kelebihan beban. Ini nyambung ke konsep beban kognitif load ya. Anda pernah nggak sih ngerasa lebih gampang tergoda ngemil manis atau belanja nggak perlu pas kepala lagi pusing mikirin banyak hal? Atau lagi berusaha keras ngingat sesuatu? Itu ada penjelasan ilmiahnya kan? Bener banget. Ada studi klasik namanya Heart and Mind in Conflict yang nunjukin ini. Peneliti minta mahasiswa ngingat angka, kelompok 1 cuma 2 digit, kelompok 2 7 digit. Jadi beban kognitifnya lebih tinggi. Pas jalan ke ruang tes berikutnya, mereka ditawarin camilan. Kue coklat yang menggoda, impulsif, atau salad buah sehat, rasional. Hasilnya gimana? Beneran ngaruh sih beban nginget angka itu? Ngaruh banget. Mahasiswa yang otaknya sibuk ngingat 7 digit angka, secara signifikan lebih mungkin milih kue coklat sekitar 59% dibanding yang cuma ngingat 2 digit. Yang cuma 36% milih kue. Kok bisa gitu? Karena bagian otak yang ngurus memori kerja jangka pendek, buat nginget angka, sama yang ngurus kontrol diri atau kemauan, nahan godaan, itu bagian yang sama, yaitu korteks prefrontal, si ilmuwan tadi. Kalau bagian ini udah dipakai buat tugas kognitif berat, kapasitasnya buat ngerem dorongan impulsif dari si monyet, ayo makan kue, jadi berkurang. Loyo gitu. Wah, ini implikasinya gede banget buat keputusan finansial. Artinya kalau kita lagi stres berat, capek banget, atau pikiran lagi ruwet kemana-mana, kemampuan kita buat bikin keputusan uang yang bijak dan nahan godaan finansial, kayak belanja impulsif atau panik jual investasi, bakal turun drastis. Jadi mungkin bijak ya buat nunda dulu keputusan finansial penting kalau kondisi kita lagi nggak oke. Itu poin yang sangat praktis. Tapi ini, setelah kita banyak ngomongin gimana emosi bisa ngebajak rasionalitas kita, penting juga buat lihat sisi lainnya. Emosi itu nggak selalu jadi musuh loh. Faktanya, kemampuan ngerasain emosi justru penting banget buat ngambil keputusan yang sehat secara keseluruhan. Wah, ini kayak twist di film ya. Kita mikirnya solusinya jadi kayak robot tanpa emosi aja. Tapi penelitian Antonio Damasio yang dikutip di sumber, terutama di buku Descartes Error, nunjukin kalau orang yang kehilangan kemampuan ngerasain emosi gara-gara kerusakan otak, malah jadi jelek banget dalam bikin keputusan. Betul sekali. Pasien-pasien ini kemampuan logikanya utuh. Mereka bisa analisis pro kontra nggak habis-habisnya. Tapi justru itu masalahnya. Mereka bisa kejebak berjam-jam cuma buat mutusin hal sepele, kayak jadwal ketemu berikutnya, soalnya nggak ada rasa yang ngebimbing. Tapi ironisnya, mereka bisa impulsif banget buat keputusan gede yang resikonya tinggi, kayak kena investasi bodong atau bikin pilihan hidup yang rusak hubungan, soalnya mereka kehilangan kompas internal emosional itu. Kompas internal itu yang disebut Damasio penanda somatik markers ya. Itu pada dasarnya sinyal dari badan, gut feeling atau firasat gitu, yang muncul dari asosiasi emosi bawah sadar kita sama pengalaman lalu. Badan kita kayak nyatet rasa enak atau nggak enak terkait situasi tertentu, terus ngasih sinyal cepet yang bantu ngarahin pilihan kita. Seringnya sebelum kita mikir sadar. Kayak contoh di sumber, jadi agak mual lihat taplak meja kotak-kotak tertentu karena dulu pernah keracunan makanan di restoran yang taplaknya gitu. Dan gut feeling ini, yang akarnya dari otak monyet dan bahkan reptil, kadang bisa akurat banget dan nyelamatin nyawa. Contoh kuatnya ya kisah Letnan Michael Riley pas Perang Teluk itu. Layar radarnya nangkep titik nggak dikenal gerak cepat ke kapalnya, secara data nggak jelas itu rudal musuh atau pesawat kawan. Tapi si Riley ini ngerasa cemas luar biasa, firasat buruk yang kuat banget. Meskipun nggak bisa dijelasin logis. Dia mutusin percaya instingnya dan kasih perintah tembak. Ternyata benar, itu misil Scud Irak yang berhasil dihancurin. Firasatnya, penanda somatiknya, nyelamatin banyak nyawa. Jadi kuncinya bukan ngapus emosi, tapi belajar dengerin dan mengintegrasikannya gitu. Pakai si ilmuwan buat analisis, tapi juga perhatiin sinyal dari si monyet dan reptil sebagai data tambahan. Tepat sekali. Bukan eliminasi, tapi integrasi dan keseimbangan. Tahu kapan harus lebih ngandelin logika, dan kapan gut feeling itu mungkin bawa pesan penting yang perlu dipertimbangkan. Oke, setelah kita menjelajahi kebun binatang internal ini, reptil, monyet,
Ilmuwan, respons lawan lari, membeku, si penafsir cerita, beban kognitif, sampai peran gut feeling. Mari kita tarik benang merahnya nih. Kenapa sih memahami semua ini penting buat Anda secara pribadi? Pertama, ini bisa ngasih pemahaman dan mungkin sedikit kelegaan ya. Kalau Anda merasa sulit ngubah kebiasaan uang, itu bukan berarti Anda gagal atau kurang niat. Ada mekanisme otak yang kuat banget, warisan evolusi jutaan tahun, yang lagi bekerja di belakang layar. Dengan ngenalin siapa aja penghuni di kepala Anda dan gimana mereka cenderung bereaksi terhadap pemicu stres finansial, Anda bisa mulai ngamatin diri sendiri dengan lebih objektif dan penuh ulas asih. Nggak lagi cuma nyalahin diri sendiri, tapi bisa bilang, ini si monyet gue lagi panik nih. Atau, oke, ini respons lari gue muncul. Anda juga jadi lebih waspada sama cerita-cerita yang mungkin dikarang sama si penafsir di kepala Anda dan mulai mempertanyakan kebenarannya. Dan yang paling penting, pemahaman ini bawa harapan. Kesadaran bahwa hewan-hewan ini bisa dilatih dan diarahkan. Anda nggak harus jadi penumpang di kursi belakang yang dikendaliin emosi sama insting. Lewat latihan kesadaran yang konsisten, nerapin teknik kayak yang kita bahas, kenali sinyal tubuh, cari perspektif luar, siapin respons rasional, latih pikiran pakai meditasi, Anda bisa secara bertahap nguatin peran si ilmuwan bijak. Bisa belajar navigasi dorongan emosional dan bikin pilihan finansial yang lebih pas sama nilai dan tujuan jangka panjang Anda. Jadi, inti dari pembahasan kita berdasarkan bab 2 ini ya, kita bawa perangkat keras otak yang sebagian kuno dirancang buat bertahan hidup di lingkungan yang beda banget. Sistem insting dan emosi ini kadang nggak sinkron sama tantangan dunia finansial modern yang kompleks. Tapi kabar baiknya, kita juga dikasih kemampuan luar biasa buat mikir, belajar, adaptasi, dan secara sadar milih respons kita. Kuncinya kayaknya ada di kesadaran ya, mulai perhatiin diri Anda pas lagi berinteraksi sama uang. Kapan sih si monyet yang teriak paling kenceng? Kapan si reptil yang ambil alih? Cerita apa yang lagi diputer ulang sama si penafsir di kepala Anda? Dan gimana caranya Anda bisa lebih sering ngundang si ilmuwan buat duduk di kursi pengemudi? Mungkin ya, sebagai penutup, ada satu refleksi ini yang bisa Anda bawa pulang. Cerita spesifik apa sih yang lagi diceritain otak Anda soal uang saat ini juga? Apa cerita itu beneran didukung fakta dan logika dan sejalan sama apa yang benar-benar penting buat Anda? Atau jangan-jangan itu cuma gema luka lama, bisikan takut si monyet, atau sekedar pembenaran cerdas dari si penafsir? Mungkin ini waktu yang pas buat ngelakuin sedikit cek fakta internal, dibantu sama si ilmuwan di dalam diri Anda. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga memberi perspektif baru ya dalam perjalanan finansial Anda. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.